Proper S4K, oh proper S4K, yeah. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang berkat datang dalam bentuk luka. Dalam sebuah lembaga yang melibatkan banyak pekerja, biasanya mereka mengadakan evaluasi periodik dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan reward sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seorang pekerja. Demikian juga berlaku di lembaga di mana aku bekerja. Aku bersama beberapa teman pekerja yang dianggap layak oleh lembaga di mana saya bekerja, dipersilakan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti uji kelayakan. Mulailah kami menyerahkan semua administrasi yang diperlukan untuk mengikuti uji kelayakan. Aku merasa di atas angin, karena dari sekian pekerja aku yang paling senior. Administrasiku paling lengkap. Bahkan aku mempunyai beberapa piagam penghargaan yang tidak dimiliki oleh pekerja yang lain. Tibalah saatnya pengumuman uji kelayakan. Dari semua pekerja yang ikut, sungguh luar biasa. Hanya aku yang tidak lulus ujian kelayakan. Aku membaca surat hasil uji kelayakan berulang-ulang, seolah-olah aku nggak percaya. Dan memang aku nggak percaya. Banyak di antara pekerja yang kapasitasnya jauh di bawahku, tapi mereka lulus. Memang aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil uji kelayakan itu dengan mengikuti pelatihan selama 1 minggu. Aku kecewa, benar-benar sangat kecewa. Lalu aku bicara sama Tuhan, Tuhan ini gak adil. Aku sudah melakukan banyak hal di lembaga ini, tapi kok begini ya balasannya. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 2. Begini bunyi firman-Nya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai ranting dan Dia sebagai pokok anggur yang sejati. Ayat ini menyentuh inti dari kehidupan rohani. Keberadaan kita bukan untuk bertahan hidup saja, tetapi untuk berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong, bukan karena kebencian, tetapi karena kasih yang serius dan tulus. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kemandulan rohani. Dia rindu agar hidup kita menghasilkan buah yang nyata. Buah pertobatan, buah kasih, buah pengampunan, dan kesetiaan yang mengalir dari hubungan yang hidup dengannya. Banyak orang berpikir bahwa kalau hidupnya sedang terpotong, itu berarti Tuhan sedang menghukum mereka. Tetapi ayat ini berkata, justru ranting yang berbuah, yang sudah baik, masih dibersihkan. Artinya Tuhan tidak membuang kita karena gagal, tapi Dia mengasah kita karena berharga. Bayangkan seorang pemahat yang mengambil batu dan memukulnya berkali-kali. Orang yang tidak mengerti mungkin berkata, mengapa batu itu dipukuli? Tapi sang pemahat tahu, setiap pukulan itu mendekatkan batu pada bentuk karya seni yang indah. Demikian pula Tuhan. Luka-luka yang kita alami tidak sia-sia. Mereka membentuk kita sesuai rupa Kristus. Petani yang baik tidak membiarkan pohon tumbuh liar. Dia memotong ranting yang tidak perlu, membersihkan hama, dan membentuk pertumbuhannya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tidak ingin kita hanya terlihat hijau, tapi berbuah. Pembersihan kadang menyakitkan, tapi itu menunjukkan bahwa Dia memperhatikan kita, bahwa kita masih di dalam Dia. Kalau hidup terasa tidak nyaman hari-hari ini,
Mungkin bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena dia sedang dekat, bahkan sangat dekat, dan sedang menyentuh titik-titik dalam kita yang perlu dibersihkan. Yang mengejutkan dari ayat ini adalah bahwa ranting yang berbuah pun tetap dibersihkan. Dalam dunia kita berbuah sering berarti kita sudah berhasil. Tapi dalam pandangan Allah, buah yang ada saat ini hanyalah awal dari potensi yang lebih besar. Jadi pembersihan Tuhan bisa terasa seperti luka, seperti kehilangan, bahkan seperti kegagalan. Namun justru dalam proses itulah dia sedang membentuk, memangkas hal-hal yang tidak perlu agar kita lebih lagi serupa dengan Kristus. Jadi iman sejati bersedia menjalani proses itu walau sakit. Karena percaya bahwa tangan yang memangkas adalah tangan yang penuh kasih. Tuhan tidak membersihkan ranting karena benci, tapi karena dia ingin lebih. Tuhan menginginkan buah yang lebih banyak. Bukan sekedar pelayanan biasa, bukan sekedar iman yang hangat-hangat kuku, tapi hidup yang menghasilkan dampak kekal. Mungkin saat ini kita merasakan hidup yang terpotong dari relasi, pekerjaan, bahkan impian. Tapi jangan salah paham bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia tahu persis apa yang perlu dibuang agar yang terbaik bisa tumbuh. Tuhan tidak tertarik membuat kita nyaman. Dia tertarik membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan pembentukan itu seringkali menyakiti. Ranting tidak tahu mengapa dia dipotong, tapi sang pengusaha anggur tahu kalau tidak dipangkas, ranting itu akan lelah menopang daun dan tidak mampu menghasilkan buah. Berkat terbesar kita kadang-kadang setelah musim yang paling menyakitkan. Tuhan sedang menata ulang hidup kita, bukan untuk mengurangi, tapi untuk melipat gandakan buah. Yesus tidak hanya berkata dibersihkan, tapi supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan tidak ingin kita puas dengan buah musim ini. Dia rindu melihat kita menjadi berkat yang terus berkembang. Setiap luka yang datang dari tangannya adalah investasi untuk buah yang lebih besar di musim yang akan datang. Yusuf dibuang ke sumur, dijual sebagai budak dan dipenjara. Tapi justru luka-luka itu yang membawanya ke istana. Tidak ada jalan pintas menuju buah besar tanpa luka proses. Seringkali kita salah memahami berkat sebagai kenyamanan yang terus meningkat. Namun dalam Kristus, berkat terbesar justru hadir dalam pembersihan. Ketika karakter dibentuk dan hati diselaraskan dengan kehendaknya. Dalam setiap musim pemangkasan, Tuhan sedang mempersiapkan panen yang lebih besar. Dia tidak sedang menghukum, tetapi sedang mempercayakan potensi yang lebih dalam hidup kita. Inilah iman yang hidup, bukan hanya percaya saat diberkati, tetapi tetap percaya saat diproses. Karena tahu bahwa proses itu membawa kemuliaan. Saat hidup terasa menyakitkan, jangan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, tinggallah di dalam Dia. Karena justru di sanalah proses itu menghasilkan sesuatu yang kekal. Proses pembersihan bukan hanya soal dipotong, tapi juga soal diperhalus. Ada karakter yang dikikis, kesombongan yang dihapus, kebiasaan buruk yang diubah. Tugas kita bukan mengeluh, tetapi berkata, Tuhan, jangan berhenti sebelum Engkau selesai membentuk. Kalvari adalah bukti bahwa kasih sejati seringkali berdarah. Salib adalah pemangkasan ilahi. Yesus dipotong dari hidupnya agar kita beroleh hidup kekal. Luka bisa menjadi jembatan kepada buah, dan penderitaan bisa menjadi jalan kepada pengurapan. Jangan buru-buru minta Tuhan berhenti mengasah kita, karena setelah musim pemangkasan akan datang musim panen. Dan di sana kita akan melihat ternyata berkat itu datang dalam bentuk luka. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku tidak takut ketika aku harus mengikuti pelatihan selama 1 minggu untuk memperbaiki nilai uji kelayakan. Jadi Tuhan bilang,
hidupku sedang dibersihkan. Tuhan menginginkan agar aku tidak panik saat Tuhan mengizinkan aku mendapatkan nilai tidak maksimal dalam uji kelayakan. Ini merupakan pencobaan, pengurangan, atau pemotongan dalam hidupku. Tuhan Yesus meyakinkan aku bahwa Tuhan tidak memangkas ranting yang mati. Ia membersihkan ranting yang berbuah. Karena itu, ia melihat potensi lebih dari dalam diriku. Maka Tuhan menginginkan aku tidak mengeluh, tapi tetap tinggal di dalam Dia. Karena justru di sanalah proses itu menghasilkan sesuatu yang kekal. Sebab di balik setiap prosesnya ada kasih yang dalam dan tujuannya yang kekal. Agar aku tidak hanya hidup, tetapi hidup untuk memuliakannya dengan buah yang lebat dan manis. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku dimampukan untuk mengikuti pelatihan dengan penuh sukacita. Saat hidupku terasa seperti sedang dipangkas, aku nggak takut. Bahkan aku dimampukan Tuhan untuk berkata, Tuhan, jangan berhenti sebelum Engkau selesai membentukku. Aku menyadari sepenuhnya bahwa luka dari tangan Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyuburkan. Berkat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang berkat datang dalam bentuk air mata, kehilangan, atau kesendirian. Tapi akhirnya menghasilkan buah yang kekal. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.